Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al Farouk dalam channel Belajar Dimas Al Farouk, Dimas Pecinta Online. Kali ini kita belajar bagaimana caranya menambah ataupun mengaktifkan atau menonaktifkan SSID di modem IndiHome. Kebetulan ini saya pakai ZTE F670L. Ya, ini modem IndiHome yang akhir-akhir ini banyak dipakai oleh IndiHome di wilayah saya. Jadi tiap tahun itu biasanya berubah-ubah modemnya. Pertama itu pakai apa gak tahu. Huawei H5 kadang ya, di sebuah lokasi itu kadang pakai F609. Dan kebetulan di daerah saya sudah pakai modem terbaru. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah modem terbaru ini ZTF 670L, dia bisa memancarkan dual SSID. Jadi ada 2,4 GHz dan 5, jangan sebut GHz biar agak keren, gigahertz. Gitulah. Ya, ini hampir sama ya dengan modem-modem IndiHome lain. Ya, tujuannya mungkin kalau jadi access point SSID 1 misalkan mau dibikin untuk voucheran tanpa password gitu ya. Lalu SSID 2 mau dibikin SSID baru yang berpassword untuk IP cam misalkan. Kan IP cam itu harus terhubung ke jaringan atau SSID yang berpassword gitu ya. Ya, jadi SSID 2 dibikin misalkan SSID khusus IP cam gitu ya, seperti itu. Atau apalah, terserah, yang penting ada passwordnya gitu. Rata-rata modem IndiHome yang sekarang itu sudah bisa mengaktifkan lebih dari satu SSID ya. Oke, langsung saja biar nggak terlalu lama, ini saya contohkan di ZTF 670L ya. Untuk modem lain saya cari dulu modemnya, nanti saya bikin lagi videonya. Oke, biasa masuk ke 192.168.1.1 ke login interface modemnya. Terserah teman-teman, mungkin punya teman-teman 100.1 ya kalau pakai Huawei tipe H5 itu ya. Lalu cari settingan WLAN ya. Kalau di F670L ini settingannya di local network dan settingan WLAN ya. Di sini ada settingan WLAN. Ya, di sini yang pertama ini WLAN on off configuration. Maksudnya apa? Ini adalah mengaktifkan atau menonaktifkan WLAN secara keseluruhan. Ya, misalkan kita cuma mau mengaktifkan yang 5 GHz, maka yang 2,4 dibikin off. Seperti itu. Lalu apply. Atau misalkan kita mau mengaktifkan 2,4 GHz saja, jadi yang 5 GHz dibikin off gitu. Maka semua SSID yang 5 GHz itu akan mati. Begitu ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah WLAN Global Configuration. Nah, ini adalah pengaturan WLAN. Maksudnya kalau di modem lain tuh biasanya ada WLAN Advanced dan lain-lain ya. Ya, ini pengaturan untuk channel yang 2, GHz. Ada pengaturan channel, mau pakai channel berapa, terus mode BGN, mau pilih mode yang mana gitu ya, terus bandwidthnya, terus SGI, backend interval dan lain yang sebagainya. Ini kalau punya saya yang 2,4 GHz. Kebetulan di ZT670L ini ada settingan transmit power. Jadi power yang dipancarkan oleh modem itu bisa diatur di sini. Jadi mau dipakai 20% atau 100%, ini merupakan settingan power. Tentunya akan mempengaruhi jangkauan. Jadi kalau 20% ini jangkauannya jadi makin sempit begitu ya. Lalu yang 5 GHz juga sama, ada channel, mode ya, terus bandwidth, transmit power. Nah, kenapa saya yang 5 GHz ini saya aktifkan sampai 100%? Karena rata-rata HP di sini sama tetangga dan lain sebagainya itu masih banyak yang pakai 2,4 GHz. Sedangkan HP saya sudah 5 GHz. Jadi biar makin luas masuk ke ruangan-ruangan di rumah saya. Ini terputus.
Oke, saya login lagi. Oke, kembali lagi ke WLAN. Ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang menu selanjutnya adalah WLAN SSD configuration. Nah, di sini kita bisa menentukan WLAN berapa saja yang mau diaktifkan. Maksudnya ini adalah pengaturan untuk multi SSID ya. Jadi SSID 1 ini saya aktifkan ya, jelas ya, karena memang harus diaktifkan lah. Ada SSID yang diaktifkan gitu ya. Jadi SSID 1 ini saya beri nama Dimas IND yang 2,4 GHz. Nah, sedangkan yang SSID 2, ini SSID 2, ini SSID 1 biasanya kalau saya butuh-butuh untuk laptop gitu ya. Laptop saya masih 2,4 GHz. Sedangkan SSID 2 saya aktifkan juga untuk kamera. Jadi dia untuk IP cam, IP kamera yang tentunya harus menggunakan password. Nah, kalau punya teman-teman SSID satunya ya, kalau misalkan modem ini mau dipakai jadi access point, nah biasanya SSID 1 encryption-nya adalah no security, begitu kan ya. Biasanya lalu di apply, lalu SSID 2 diaktifkan dengan encryption, ada passwordnya. Jadi bisa untuk masuk, sebentar kok putus nyambung ini, bisa masuk untuk IP cam gitu ya. Jadi SSID 2 misalkan mau diaktifkan untuk IP cam, maka encryption tipenya untuk SSID 2 harus pakai password yang pilih yang EWPA2 atau EWPA2 PSKS ya, terserah teman-teman. Begitu ya. Lalu klik apply seperti itu. Nah, lalu ada pilihan SSID 3 dan masih 2,4 GHz. Ya, maksudnya yang di F670L ini, kalau di Huawei H5 kan gak ada 5 GHz. Ya tentunya cuma 2,4 ya. Ini SSID 3 saya off kan karena memang tidak dibutuhkan banyak SSID. Misalkan SSID 3 mau saya aktifkan, jadi tinggal pilih on. Ya, SSID name tinggal diisi. Ini inskripsi tipenya mau dibikin tanpa password apa-apa. Maksudnya kalau bikin no security atau open gitu ya, berarti SSID-nya tanpa password. Begitu ya contohnya. Oke, saya aktifkan coba SSID 3. Saya lihat itu di HP sudah muncul SSID 3. Jadi saya tidak putus sebenarnya, jadi saya matikan saja. Lalu SSID 4 dan lain sebagainya. Nah, ini ada 4 SSID untuk 2,4 GHz. SSID 4 saya nonaktifkan juga gitu ya. Sedangkan SSID 5 ini adalah khusus untuk bukan khusus sih. Ini sudah bagiannya 5 GHz. Jadi saya samakan aja namanya. Cuma ada tanda 5G gitu aja di belakang. Kalau misalkan ini disamakan yang 5 GHz ya, misalkan SSID yang 2,4 namanya sama Dimas_IND gitu ya. Terus yang 5 GHz sama Dimas_IND. Biasanya kalau di HP-HP yang sudah support 5 GHz itu ada tandanya, berarti ada tanda 2,4/5 begitu ya. Jadi ada tandanya. Tapi kalau dibedakan seperti ini, ya SSID-nya sudah jelas beda, jadi nggak ada tandanya di HP. Apa saya samakan aja ya. Apa saya samakan? Ini soalnya password yang 5G sama yang 2,4G saya bedakan. Oke, begitupun SSID 6 ini juga punya 5 GHz, saya matikan. 7, 8 juga punya 5 GHz. Gitu ya. Kenapa? Karena memang perangkat di daerah saya atau perangkat saya itu kebanyakan masih 2,4 GHz gitu. Jadi tidak perlu mengaktifkan SSID 5 GHz terlalu banyak. Gitu ya. Itu aja ya teman-teman. Untuk mengaktifkan dual SSID di modem IndiHam. Khususnya ini yang sekarang yang teman-teman lihat videonya adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan SSID, dual SSID, triple SSID maupun 4 panca ya. Ya 4 SSID di modem IndiHam. Biasanya cuma sampai 4 ya kalau modem atau router kebanyakan itu bisa sampai 4. Kecuali kalau Rukus itu sampai berapa itu, belasan kayaknya. Oke, itu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Kenapa saya tidak menggunakan
modem lain, karena yang saya punya ya ini H5 saya agak punya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar, dan jika suka silahkan like, subscribe, share, dan terima kasih atas perhatiannya, atas share-nya, atas like-nya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya Dimas Al-Faruq, cuma sekedar berbagi, tidak bermaksud menggurui. Kita belajar bersama. Oke, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.